Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam, piye kabare? Semoga Anda tetap diberikan rahmat kesehatan. Hari ini kita memasuki hari Minggu Advent kedua. Saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Putra Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan pembaptisan tobat untuk pengampunan dosa. Lalu berdatanganlah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita boleh melihat siapa itu Yohanes Pembaptis. Dia berjuang untuk menyuarakan pertobatan bagi orang-orang agar menyiapkan diri mereka. Dia mengingatkan mereka untuk terus melakukan yang terbaik. Dan Yohanes juga mengingatkan Anda dan saya. Dia mengingatkan agar kita melakukan pertobatan dalam kehidupan kita. Dengan melakukan pertobatan itu berarti kita mempersiapkan diri kita bagi Tuhan. Kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, bertobat adalah cara terbaik untuk melayakkan diri dalam menerima kedatangan Yesus Kristus. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik, agar Yesus tidak sekedar lahir di kandang, tapi lahir untuk memperbaharui diri kita dalam hati kita masing-masing. Jalan yang rusak harus diratakan. Saya yakin tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mau pengen jalan itu rusak, lalu dia lewat jalan yang berlumpur, berbatu. Semua orang ingin jalannya mulus. Maka mari kita lakukan itu. Tuhan juga ingin agar dia lahir dalam suasana yang dipersiapkan dengan baik. Maka mari kita persiapkan diri kita dengan cara kita masing-masing. Dan dengan melakukan pertobatan sejati, kita dapat mempersiapkan hidup kita dengan sungguh-sungguh untuk menerima Dia sebagai Sang Juru Selamat yang datang ke dunia untuk membawa damai bagi kita semua. Bertobat itu bukan hanya mengakui dosa di mulut, bukan. Tapi mengubah hidup kita. Mengubah cara hidup, cara gaya hidup kita. Tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan keinginan Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Maka mari Bapak Ibu, kita sudah memasuki masa Advent yang kedua. Kita sudah semakin dekat. Maka kita berjuang untuk melakukan pertobatan itu. Penting Bapak Ibu. Maka saya mengajak Bapak Ibu, adik-adik kaum muda, kalau ada pengumuman untuk pengakuan dosa, mari kita rame-rame.
kita pergi ke gereja untuk melakukan sakramen pengakuan dosa. Karena dosa kita akan dilepaskan. Kita cuma membuang dosa kita. Lalu rahmat Tuhan mengalir dengan bebas tanpa tersendat oleh dosa-dosa kita. Akhirnya, satu pertanyaan lain yang layak kita renungkan bersama-sama adalah, sampai kapan kita harus mempersiapkan jalan ini bagi Tuhan? Bagi saya sih, setiap hari kita mempersiapkan jalan sampai kita menutup mata. Lakukan terus pertobatan demi pertobatan, karena itu akan kembali menjadi berkat bagi hidupmu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan, maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kembali kami bersyukur atas berkat berlimpah yang Kau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang saat ini sedang menderita sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Utuslah kuasa Roh Kudus-Mu untuk mendampingi mereka. Jauhkan mereka dari keputusasaan, tapi berikan mereka kekuatan untuk menyatukan penderitaan mereka dengan penderitaan-Mu sendiri. Kalau boleh Tuhan, jamah mereka dengan rahmat kesembuhan. Jauhkan mereka sekali lagi dari keputusasaan dan penderitaan yang sangat hebat ini Tuhan. Berkati semua orang yang mendampingi orang-orang sakit. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.